Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Alhamdulillah, ya, di suasana akhir pekan kita tetap melanjutkan kajian-kajian kita, dan insya Allah ini edisi terakhir, ya, penutup atas kajian kita kemarin, ya, yang bertajuk jangan mengada-ada yang selalu ada ketika salah memotret teologi Imam Asy'ari, ya. Aku sudah jelaskan secara filosofi kemarin, ya. Jadi sebelum melihat video ini, lihat dulu seri kesatunya, ya, dimana penjelasan filosofinya ada di sana. Sekarang kita masuk ke penjelasan Alkitabiahnya. Sebelum ke sana, mari kita sama-sama ucapkan terima kasih dan kita doakan kepada saudara-saudara kita yang mengambil peran dalam mendukung channel dakwah ini. Semoga segala sumbangsihnya, kebaikannya Gusti Allah jadikan catatan langit amal soleh bagi saudara-saudara kita semuanya yang telah mengambil bagian dalam mendukung channel dakwah ini. Oke, kita ucapkan terima kasih, ya, atas bantuan-bantuan mereka lah channel dakwah ini masih bisa bernapas. Oke. Jangan mengada-ada yang selalu ada. Jadi yang selalu ada itu, ya, tetap ada. Dahulu ada, sekarang ada, besok juga ada. Makanya kalau dengar lagu itu direnungkan syair-syairnya. Contohnya lagu Dialova itu bagus. Dialova itu lagu cinta. Masalahnya orang tidak begitu saja mengerti cinta terhadap siapa. Dia menceritakan bahwa aku kalau malam ketika istriku, anakku tertidur, aku nyetel sendiri lagu itu dan aku merasa ingin dekat dengan yang selalu ada dan merasa ingin menjadi sesuatu yang diperhitungkan oleh Allah. Bayangkan bagaimana kalau kita nanti mati dan kita dipanggil oleh panggilan kesayangan, hai nafsul mutmainnah hirji'i, wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Kan sebetulnya yang kita rindukan kan itu. Semua akan berakhir karena kita tidak selalu ada, ya. Coba bayangkan bagaimana bahagianya. Jadi kematian itu sebetulnya tinggal bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan. Bisa saja itu sesuatu yang ditakutkan, ya. Tapi bagaimana kebahagiaan kita ketika kita sebagai Islam dan Gusti Allah Engkang Maha Agung memanggil kita dengan hai nafsul mutmainnah hirji'i, wahai jiwa yang tenang, kembalilah. Coba, ya. Makanya aku sering tanya kepada teman-teman, kepada siapapun, ternyata ya jarang. Jadi yang menggubah lagu Dialova itu bukan sekedar menyampaikan pesan cinta antara manusia laki dan perempuan, tidak. Itu pesan cinta antara seorang hamba terhadap Dia yang selalu ada, dan kita ingin menjadi sesuatu yang itu dianggap bagi Allah. Jadi Allah menganggap kita sebagai hambanya. Kita punya harga di hadapan Allah. Sebetulnya fungsi bagaimana kita memberikan ketaatan tanpa reserve kepada Allah, itulah yang menjadikan kita punya harga, punya nilai. Aku sudah jelaskan apa itu nilai, apa itu harga, ya, di hadapan Allah. Lah kalau kamu kafir, kamu punya nilai apa? Gitu, ya. Dengarkan itu lagu Dialova itu. Dia bercerita tentang yang selalu ada. Oke. Kemarin aku sudah jelaskan secara filosofi, ya,
aku coba refresh ya, refresh ulang. Ini aku shooting dengan kamera kamera apa adanya. Karena kemarin baru pengajian, terus diajak teman makan bareng. Sebetulnya aku itu sangat hati-hati ya. Aku terhadap barang-barangku itu sangat sayang dan sangat hati-hati. Itu tas itu ada buku tulis, ada Al-Quran ya. Aku taruh di atas meja dan kami pesan makan gitu, makan bareng bertiga. Nggak tahu kok tas itu jatuh di dalamnya ada handphone yang biasanya dipakai untuk bikin video gitu. Aku nggak tahu, aku anggap biasa saja lah, toh videonya handphonenya di dalam dan masih terlapisi oleh ada beberapa buku dan kertas-kertas folio karena kami habis ngaji kan. Nggak taunya pagi ini setelah dicoba nggak bisa dipakai. Jadi sepertinya kalau katanya Grahito itu bukan sekedar software tapi hardwarenya ada yang rusak karena benturan ya. Jadi nggak bisa dipakai, kameranya ngeblur gitu. Jadi ini pakai sementara pakai video yang apa adanya lah ya. Jadi artinya jangan sampai kendala-kendala teknis yang seperti itu menjadi penghalang dakwah kita ya. Ya kalau kami di Sumatera tidak ada rotan akar pun jadi ya. Yang penting kita tetap jalan seperti apa yang bisa kita lakoni gitu. Oke, aku coba mereview ya tahun 873 ya. Ini sang imam lahir. Ya, Islam itu sudah didakwakan sejak 610 di Islam. Ada selisih berapa tahun? 263 tahun. Iya. Masa sih selama 263 tahun itu ya ada nabi ya, ada para sahabat, tabiin dan ada orang-orang yang itu juga ulama-ulama terdahulu, pendahulu kita. Masa sih ketika baca Quran itu ndak tahu bahwa dia kok habis baca Quran terus ada nggak Al-Quran menjelaskan bahwa Allah itu ada gitu. Masa sih mereka ndak tahu itu? Apa kita harus menunggu kelahiran seorang Imam Asy'ari? Jadi ini Al-Quran ya. Ini Al-Quran. Ya, aku baca. Aku ndak tahu bahwa Al-Quran ini menjelaskan bahwa Allah itu ada. Aku harus menunggu kelahiran Imam Asy'ari dalam tempo waktu 263 tahun. Logikanya di mana itu? Logika warasnya itu di mana? Kan gampang saja sih menyelesaikan masalah ini. Ya ndak mungkin lah. Soal Imam Asy'ari membangun teologinya yang disebut teologi Imam Asy'ari itu hak beliau yang harus kita hormati. Tapi kita tidak menggantungkan kepada seorang Imam Asy'ari untuk mengetahui Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu menjelaskan bahwa Allah itu ada. Itu yang aku maksud. Nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Memangnya Nabi nggak menjelaskan? Ya, ini nggak bisa. Itulah bahayanya kalau kita memberikan cek kosong kepada siapapun yang selain Nabi. Padahal hak cek kosong itu ya, maksum itu yang harus diiyai, nggak boleh ditolak, harus diterima tanpa reserve karena beliaunya maksum, itu hanya para nabi. Selain para nabi siapapun dia, kita boleh setuju, tapi kita juga boleh tidak setuju terhadap pendapatnya. Begitu juga tentang aku boleh setuju terhadap teologi Imam Asy'ari, tapi aku juga boleh tidak setuju. Kita kan dilahirkan sama-sama punya otak, punya akal. Kita punya kemampuan menganalisa sendiri. Dan aku untuk mengatakan bahwa di Al-Quran ini menjelaskan bahwa Allah itu ada, aku tidak perlu belajar terhadap teologinya Imam Asy'ari. Tuh. Ya. Jadi di sini aku ingin mengajarkan kalian untuk berani ya melakukan passing over. Lompatan-lompatan pemikiran supaya kita tidak terkungkung pada Islam seolah-olah itu hanya milik mereka-mereka saja yang hidup dahulu
Sedangkan kita sekarang ini hanya mengekor kepada mereka saja. Itu yang aku tidak suka. Ya. Karena Allah memberikan kita terlahir dengan 3 instrumen yang sama yang aku jelaskan kemarin. Ya. Yang kita sebut kemudian ketiga instrumen itu adalah akal. Sekarang tinggal bagaimana kita memberdayakan akal. Gitu. Jadi jangan terpasung dengan Islam masa lalu terhadap orang-orang masa lalu. Gitu. Enggak. Orang Kanjeng Nabi sendiri bilang kok, ya, nanti pada satu masanya ada orang yang tidak ketemu aku, tidak mengenal aku, tapi dia mencintai aku. Coba. Terus ada sahabat, lah kami ini, loh kalau kamu itu sahabat-sahabatku, ya disebut dengan sahabat kalau kita ini yang mencintai beliau walaupun kita tidak pernah ketemu beliau, kita hanya menemukan ajarannya. Itu beliaunya kalau nggak salah tolong dikoreksi, saudaraku, menyebut dengan saudaraku. Kalau para sahabat itu ketemu Kanjeng Nabi, wajar saja mereka mencintai Kanjeng Nabi. Makanya kebangetan kalau sudah ketemu Kanjeng Nabi tapi ingkar terhadap Kanjeng Nabi. Itu kalau orang Jawa bilang tuh jaluk dikeplak ndase. Ya. Orang yang sudah keras hatinya maka harus dikeplak ndasnya supaya tidak keras hatinya. Ya. Jadi kita ini juga dirindukan oleh Kanjeng Nabi. Tidak pernah ketemu tapi kita mencintai beliau gitu. Jadi jangan ada monopoli seolah-olah orang dulu itu pasti benar dan kita amini. Nggak, yang harus diamini itu hanya Kanjeng Nabi. Gitu. Begitu juga zaman Kanjeng Nabi Abraham yang harus diamini itu Kanjeng Nabi Abraham. Kanjeng Nabi Musa yang harus diamini Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Isa yang harus diamini Kanjeng Nabi Isa. Nah, kita hidup di zaman kenabian Kanjeng Nabi Muhammad yang harus diamini Kanjeng Nabi Muhammad. Selain itu, kamu boleh setuju, boleh tidak. Jangan kamu jadikan absolut. Itu yang benar bagaimana kita memposisikan maksum itu. Oke, jadi harus berani melakukan passing over supaya tidak terkungkung. Ya, sudah aku jelaskan ya. Tidak mungkin 263 tahun kita tidak tahu bahwa Al-Quran itu menjelaskan bahwa Allah itu ada. Tidak mungkin. Terus bagaimana orang yang pra sebelum kelahiran Hasyim Asy'ari? Kan kita sudah belajar. Sama dengan hukum. Hukum itu tidak surut. Ya. Terus bagaimana nanti? Ya, kalau semua menggantungkan kepada Imam Asy'ari. Ya. Oke. Ini ya, ini hitungannya sudah jelas ya, 263 tahun ini sekitar mereview. Sekarang kita masuk ke tinjauan Alkitabiah. Kalau kemarin tinjauan filsafatnya sudah aku jelaskan seperti itu ya. Kamu buka dulu sekarang ya. Aku supaya memberikan sebuah penjelasan yang komplit ya, yang holistik. Kamu buka sekarang Quran surat Al-Baqarah ya, surat 2 nomornya 185 ya. Coba buka Al-Qur'anmu ya, surat Al-Baqarah nomornya 185. Supaya kamu juga jangan ngomong lagi bahwa Al-Qur'an itu nama lainnya Al-Furqan. Ya. Ini kadang-kadang ngawurnya di sini loh. Al-Furqan itu nama lain Al-Qur'an. Kok bisa gitu loh. Padahal Al-Qur'an sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Begitu juga nanti supaya jangan ada lagi yang ngomong bahwa ya, karena ini kan apa? Kegoblokan yang itu dipelihara, jadinya dia akan ngomong bahwa tidak ada bukti bahwa Al-Quran itu menjelaskan tentang eksistensi Allah. Itu kan hanya orang bodoh yang bicara begitu. Lah dia ngajinya di mana? Ngajinya seperti apa? Itu loh. Ya, kalau yang ngomong tuh orang kafir ya pantas lah, orang dia kafir nggak ngerti apa-apa kok. Dia berkomentar tentang Al-Quran.
Ya. Kalau dia kafir dia belajar itu masih mending. Seperti aku belajar seperti itu kemarin. Aku lewat belajar, ngerti Torah, ngerti Injil itu lewat belajar. Ya. Ini orang nggak pernah belajar terus berkomentar bahwa Al-Quran tidak menjelaskan tentang eksistensi Allah. Ya. Kan itu sama dengan anjing yang berteriak menggonggong tanpa arah. Ya. Aku jelaskan. 10 tahun. 13 tahun. Ya, ini periode Mekah, Islam awal. 10 tahun. Ya, periode Madinah. Ya. Ini ada berapa? Hitungan kasar ini menjadi 23 tahun. 23 tahun ini diturunkan nggak menjelaskan eksistensi Allah. Aku mau tanya, eksistensi yang you maksud gimana? Allah ada di depan hidungmu. Allah ada di depan matamu, begitu. Begitu yang kamu maksud eksistensi Allah. Allah ada di depan hidungmu, Allah ada di depan matamu, supaya kamu bilang bahwa Allah itu ada. Jadi kalau nggak tahu urusan nggak usah ikut-ikut. Itu loh. Ya, 23 tahun Kanjeng Nabi itu berjuang mendakwakan Al-Quran. Tidak mungkin nggak dijelaskan. Apalagi ada hadis mengatakan, kemarin aku sudah jelaskan, ada 124.000 Nabi. Dan seutama-utama yang diucapkan dari lisan para Nabi dari yang 124.000 itu adalah La ilaha illallah. Kurang jelas apa? Dukungan hadis jelas, dukungan Al-Quran nanti kita kupas. Ada nggak Al-Quran menjelaskan eksistensi Allah? Jadi kalau komentar itu jangan nyampah aja di sini. Komentarnya yang bermutu lah, yang ada argumentatifnya, supaya orang juga baca, ini berkelas ini. Kalau sekedar sampah aja ngapain? Ya. Mana deh buku kecil Bapak kemarin tentang bentar. Itu salah satu. Ya, taruh situ. Kalau aku sultaninya hafal, cuman hadis itu diriwayatkan siapa? Begini. Keterangan dari sobat Abizar Al-Ghifari, beliau telah berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, berapakah jumlah nabi? Ya, Rasul menjawab 100.000 dan 24.000 tersebut dalam kitab Tanwirul Qulub bab 2 An-Nubuwat halaman 34. Itu ya. Jadi jumlah nabi itu ada 124.000 ya, yang sampai ke kita disampaikan di informasikan ada 25. Terus begini, ini salah satu keutamaan la ilaha illallah. Artinya telah bersabda Rasulullah, lebih utamanya sesuatu yang diucapkan aku, pakai saya di sini ya. Saya dan nabi-nabi dari sebelum saya ialah la ilaha illallah. Keterangan dari sahabat Matlab bin Hantab tertulis dalam kitab Tambihul Ghafilin halaman 149. Lihat. Seutama-utamanya yang disebut itu jauhar. Jauhar itu apa ya? Jauhar itu seperti permata gitu loh. Berlian. La ilaha illallah itu. Nah hadisnya begitu. Terus apakah mungkin dalam 23 tahun ini Al-Quran diturunkan dan tidak menjelaskan eksistensi Allah? Logikamu itu loh. Kok goblok mbok ingu gitu loh. Belajar. Nggak apa-apa, orang kafir mau masuk ke sini juga nggak apa-apa, tapi belajar dulu sebelum komentar. Ojo nyate kayak anjing, nggak tahu duduk permasalahannya ikut-ikut. Kalau mau ikut-ikut silahkan, tapi tahu dulu duduk masalahnya. Mana penghapus? Ini, ya. Oke, sekarang aku jelaskan. Kamu baca Al-Quranmu, surat 2
185 ya. Kamu baca surat 2 185. Tuh, tadi di Androidmu harus ada Al-Qur'an, ada Alkitab. Jadi kita kalau belajar itu ambilin tisu deh. Bisa enak kalau kita belajar ya. 2185 185. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sahrul Ramadhana lazi unjila diturunkan fihil Qur'anun Quran. Lihat ada hudalinas. Wa itu wow itu wow kelanjutan. Kalau kita itu koma. Jadi nggak boleh you potong. Itu ada wa. Masalahnya kalau wa-nya dipotong maknanya beda, seolah-olah Al-Qur'an itu Al-Furqan. Gitu loh. Bahkan kebablasan ngomong nama lain Al-Qur'an itu Al-Furqan. Gimana sih? Diperhatikan kalimatnya ada waw itu. Itu waw dan artinya itu masih dalam satu rangkaian. Jangan you potong. Itu bukan titik tapi koma. Waw itu seperti koma. Kalau kita belajar tata bahasa kita. Ya, ingat. Hudalinas wow. Bayinatin minal huda wal furqan. Ya. Faman syahida minkum si syahro paliyasuhum wa man kana marido au ala safirin fa idatum min ayamin ukhor ya yuridullahu bikumul yusra wa lamin ayamin ukhor ya sorry wala yuridul bikumul usra wa litukmilul idata wa litukabirullaha ala ma hadakum wa alalkum tasyakurun. Sekarang terjemahannya. Bulan Ramadan itu adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Diturunkan. Al-Qur'an turun sendiri atau diturunkan? Coba. Diturunkan. Yang menurunkan siapa? Siapa yang menurunkan? Dari situ aja sudah terjawab sebetulnya ini kalau otak-otaknya cerdas. Bukan ujuk-ujuk turun, dia diturunkan. Aku sudah ingat, diturunkan itu jangan kamu anggap jatuh dari langit, bukan. Diajarkan. Kalau ada diajarkan berarti ada yang mengajarkan. Gitu loh. Ya. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai, lihat ini, petunjuk bagi manusia. Petunjuk, ya. Apa itu? Hudan, sebagai petunjuk bagi petunjuk bagi manusia. Lihat ada wawunya, ya. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Apa itu? Bayan. Bayan itu penjelas, ya. Terus ditambah lagi ya, dan pembeda antara apa yang benar dan yang batil ya. Pembeda ya antara yang benar dan yang batil. Apa itu pembeda? Al-Furqan. Furqan itu pembeda. Jadi kalau kamu ditanya Al-Qur'an kuwi opo? Al-Qur'an itu apa? Otakmu kudu ngerti. Al-Qur'an itu adalah hudan, bayan, furqan. Kalau furqan itu bukan Al-Qur'an, itu bagian dari sepertiga Al-Qur'an. Disebut Al-Qur'an, itu tiga-tiganya harus disebut. Hudan, bayan, furqan. Karena dia wawunya itu bukan koma, bukan titik, itu koma. Itu dalam satu rangkaian utuh. Jadi yang namanya Al-Qur'an yang diturunkan pada bulan Ramadan itu dialah yang disebut hudan, bayan, furqan. Jelas? Ngerti nggak, kon? Jadi kalau disebut Al-Qur'an nama lainnya Al-Furqan, itu masih sepertiganya, bos, bukan Al-Qur'an itu. Sepertiga dari bagian Al-Qur'an. Ya. Ada hudan, ya. Ada apa tadi ini? Bayan.
ada furgon. Ini loh, perhatikan ini. Ya. Ada hudan, ada bayan. Ini baru disebut Al-Qur'an. Nih ya. Gimana ya? Nah, ini Al-Qur'an. Jadi ini kita menjelaskan Al-Qur'an menurut Al-Qur'an. Nanti ada lagi Al-Qur'an menurut teori bahasa. Itu apa? Bacaan. Ini Al-Qur'an menurut Al-Qur'an. Jadi ndasmu ojo ngelawan Al-Qur'an nek tak kandhani. Gitu loh. Jangan lagi kamu ngaji ke aku terus masih ngomong nama lain Al-Qur'an Al-Furqan. Bukan. Al-Furqan ini tidak bisa disebut Al-Qur'an. Bagian sepertiga Al-Qur'an. Kalau mau disebut Al-Qur'an harus ketiga-tiganya ini, hudan, bayan, furqan. Karena ada waw di situ. Bukan titik tapi koma. Ya. Oke. Sekarang kamu buka surat 14 ya. Surat Ibrahim ya, supaya kamu genah gitu loh. Surat 14 ya. Itu sebetulnya 24 sampai 26, tapi aku ajarkan yang 24 25 lah ya. Nanti yang 26 baca sendiri. Itu kebalikannya doang itu. Lihat ini. 24. Alam taro kaifa doroballahu masalang kalimatan toyibatan kasajaroting toyibatan aslu abitu wa far'uha fis sama. Ya. Lihat terjemahannya. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat misalan, perumpamaan. Jadi misal itu dari bahasa Arabian, ya. Ngerti? Misal itu dari bahasa Arabian. Di sini kamu nanti semakin tahu bahwa banyak resapan-resapan bahasa Indonesia itu yang berasal dari bahasa Melayu meresap dari bahasa-bahasa Arabian. Sejarahnya begitu. Seperti misal gitu ya. Kemarin aku jelaskan dewan, wakil, musyawarah, rakyat, itu bukan bahasa kita loh. Ya. Itu bahasa-bahasa Arabian yang kita serap. Gitu. Ini kalau guru-guru bahasa asing goblok-gobloknya nggak iso jelasno ngene. Ya. Apalagi sekarang guru itu kalau ngajar itu pokoknya dikasih tugas. Aku kadang-kadang heran, ada pertanyaan ini sebetulnya belum bisa diajukan kepada anak seusia ini gitu. Ya ini kemajuan teknologi, kadang-kadang suruh lihat Google, lihat ini gitu. Aku kadang-kadang kalau istriku ngajari anakku yang masih kelas 2 SD itu, aku heran, kok pertanyaannya seperti ini ya? Ini belum waktunya diajukan kepada anak yang masih kelas 2 SD. Gitu loh. Kan jadi kacau pendidikan kita saat ini. Oke, aku lanjutkan. Tidakkah kamu memperlihatkan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, kalimat toyibah. Toyib, baik. Kalimat toyibah. Apa itu kalimat yang baik? Apa? Jangan sampai nggak tahu, tak lempar kamu dari sini. Nih, kalimat yang baik itu. Ya. Misalan, sudah disebut misalan, perumpamaan. Allah memberikan perumpamaan, kalimat yang baik, toibah. Apa kalimat yang baik itu? Al-Quran. Ya, seperti pohon yang baik. Ya, seperti pohon yang baik. Jadi kalimat toibah yang itu kita ketahui sebagai Al-Quran itu dia perumpamakan sebagai pohon yang baik. Pohon yang baik itu seperti apa? Nanti aku jelaskan ya. Nih, akarnya kuat. Akar. Cabangnya menjulang ke langit. Cabang. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Ya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat, ya tazakarun, ingat.
Eling nek wong Jawa ngarani. Eling marang Gusti. Berapa? 30 menit. Ngerti kamu? Ya. Sekarang dari ayat ini ya, kita kompilasi Quran surat apa kuwi? Ibrahim ya. Ibrahim ya. Surat ke-14 24 sampai 25. Nanti yang pohon yang buruk kamu baca lah. Itu kebalikannya ya, kamu bisa belajar sendirilah. Aku jelaskan yang 24 sampai 25 ya. Apa katanya dari ayat ini? Pohon yang baik itu bagaimana? Nih, akar ya. Akar. Sudah apa itu? Cabang. Sudah cabang apa? Buah. Buah. Inilah ya. Ini namanya pohon. Iki pohon ki. Blok goblok, iki pohon. Nek akar saja itu bukan pohon, bagian pohon. Cabang saja bukan pohon, bagian pohon. Buah saja bukan pohon, tapi bagian pohon. Kalau pohon itu harus ada akar, cabang, buah. Itu pohon yang toyib, yang baik. Sama dengan ini, perhatikan. Kalau hudan saja itu bukan Al-Quran, bagian Al-Quran. Kalau bayan saja bukan Al-Quran, tapi bagian Al-Quran. Kalau purgon saja bukan Al-Quran, tapi bagian Al-Quran. Al-Quran itu apa? Hudan, bayan, purgon. Pohon itu apa? Akar, cabang, buah. Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ora gue? Mudeng orang kalau gini, ngerti nggak? Ya. Ngaji tuh begini. Ya. Jadi yang dimaksud hudan itu apa? Itu akarnya. Intek anunya habis. Ini akarnya sebagai akar. Bayan itu sebagai cabang. Furgon itu sebagai buahnya. Dimisalkan. Ya. Jadi yang namanya pohon itu terdiri dari akar, cabang, buah. Yang namanya Al-Quran terdiri dari hudan, bayan, furgon. Jangan akar kamu bilang pohon. Akar itu yang mana? Yang di bawah permukaan tanah. Cabang itu mulai dari batang itu yang ke atas. Bukan cabang. Buah itu nanti yang di atas itu. Gitu ya. Itu menjulang tinggi kalau dideskripsikan di sini ya. Akarnya menancap kuat ke dalam tanah. Ini mulai dari batang terus cabang ini menjulang tinggi ke atas. Buah dan dia berbuah. Ya. Oke, udah paham di sini. Sekarang lanjut ke 75 16 surat opo 75 itu. Bentar. Kamu buka Al-Qur'anmu surat 75. Surat 75. Surat apa gue? Gue ngaji belak-belakan aja ya. Yang cocok dengan cara gue kasih kajian cocok silahkan, nggak cocok pergi ya. Gue ngaji belak-belakan aja, nggak ada basa-basi di sini. Ya. Jadi nggak perlu merasa ini itu, nggak perlu ya. Kalau cocok ngaji sini, kalau nggak cocok tinggalkan gitu aja. Enak-enak aja. Gue nggak ada masalah gitu ya. Jadi nggak perlu komentar kok gini kok gitu, ndak perlu. 75 16 buka 75 16 surat apa gue? Al-Qiyamah 75 16 ya. Surat Quran surat apa Kiamah iki? Kiamah ya. 75 16. Masih nampak sini deh. Ya. Ini telingamu dengar ini ya. Telingamu dengar supaya kamu
Ngerti, kalau kamu ngerti, bagikan apa yang kamu ngertiin dari kajian ini kepada yang lain. Ini itu ayat yang paling sering banyak dilanggar oleh umat Islam. Apalagi kalau pada bulan Ramadan. Ya. Jadi Al-Quran surat Al-Qiyamah surat 75 ayat 16 itu adalah bagian dari ayat-ayat Al-Quran yang paling sering dilanggar oleh umat Islam, terutama pada waktu bulan-bulan puasa. Gak sadar mereka. Ngaji itu bukan borongan. Ngaji itu kalau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, itu hanya membaca lafaz. Ngaji itu bagaimana kita memahami mulai huruf, kemudian diksi, narasi, terus kita pahami substansinya. Allah tuh berpesan kita ini harus bagaimana hidup. Itu loh ngaji. Bukan ngebut-ngebutan terus 1 bulan khatam berapa kali. Itu kan untuk anak-anak kita yang di bawah SMA. SD seperti anakku ini masih ikro ya. Kalau sudah mulai SMA, apalagi sudah kuliah, itu wawasannya harus berubah. Ngaji yang modelnya borongan-borongan itu adalah sebagai education bagaimana supaya anak-anak kita itu mencintai Al-Quran. Lah kono sekate modar ngajimu sik model ngono. Harus dirubah. Karena Allah larang ngaji model begitu. Ya. Ini banyak dilanggar. Aku baca. Yunabaul insanu sorry. Salah. Nomor 16 ya. Nomor 16. Lihat itu. La. Sudah dilarang. La. La turik bihi lisanaka lita zalabih. Sudah diawali dengan kalimat larangan. Ya. Jangan engkau gerakkan lidahmu. Ya. Maksudnya apa? Untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Lihat itu. Ya. Nggak boleh. Karena aku bilang sama kamu, aku tuh kalau ngaji itu nggak banyak-banyak. Habis sholat subuh 1 lembar aja aku baca. Oh ini maunya gimana ini ya? Ini pesannya gimana ya? Ini kan pesan-pesan Nabi, ini message ini. Maka disampaikan oleh messenger. Ya. Sampaikan ke kita harus tahu pesannya itu gimana ya. Terus maunya kita hidup seperti apa ya? Bukan seperti ngaji borongan, katam-kataman, katam piro. Ini nanti di sini itu nanti kalau aku kaji, aku bablaskan, kalian baru tahu nanti yang dimaksud katam itu Al-Quran itu katam seperti apa. Bukan katam baca ini ya dari Al-Fatihah sampai nanti terakhir ya. Sampai mana nih? Nih ya. Terus itu disebut, oh itu katam. Ya. Bukan begitu maksudnya. Ya. Nih ya. Dari Al-Fatihah nih, kalau aku begini kan ya. Ini. Nih. Kalau sudah selesai nih ya, terus bilang, oh katam. Iya katam bacanya, tapi you ngerti enggak? Ya, ngerti enggak? Itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ngerti enggak? Ya. Itu tuh. Oke, sekarang kita lanjut. Yang jelas ya, jangan engkau gerakkan lidahmu karena hendak cepat-cepat menguasainya. Jadi lidah kita itu nggak usah ke susu-susu untuk bertarget katam. Katam itu bukan sekedar membaca lafaz-lafaz dalam Al-Quran itu.
Katam itu nanti prosesnya ada 3 juga. Supaya kamu ngerti apa itu hudan, apa itu bayan, apa itu furqan. Apa itu akar, apa itu cabang, apa itu buah. Sekarang setelah aku menjelaskan dengan peringatan, jangan lagi ini dilanggar. Kasih tahu pada mereka yang langgar dengan cara yang baik. Pak, orang Jawa kesusu, orang usah cepet-cepet. Orang Gusti Allah dilarang, Pak. Nek maca iku sing tumak nina. Yang pelan-pelan, lambat-lambat tapi paham. Setelah paham, simpan dalam hati. Setelah simpan dalam hati, aktualisasikan dalam kehidupan. Ngono lho, ya. Jenengan melanggar ayat ini loh Pak. Kalau cepat-cepat hanya untuk katam-kataman berapa kali katam, ya. Ya. Oke, sekarang aku sudah jelaskan ini. Al-Quran itu hudan, ya, bayan dan furqan, ya. Bayan dan furqan. Sekarang dalam terminologi hudan, bayan dan furqan, masa iya sih dia tidak menjelaskan kalau Allah itu ada? Gitu loh. Ya. Coba kamu renungkan. Al-Quran sudah mengklaim dia itu hudan, bayan, furqan. Ya. Masa sih nggak menjelaskan bahwa Allah itu ada? Gimana? Coba kamu jawab. Kok kebangetan? Lah ngajimu itu nanti. Ya. Ngajinya itu di mana? Gitu loh. Kalau kami anak-anak jalan biasanya ngomong, itu mainnya kurang jauh. Pulangnya kurang malam. Ya. Lihat ini, jelas sekali sini ya. Aku baca terjemahannya ya. Al-Quran ya. Jadi bulan Ramadan dia dinunjulkan, diajarkan ya sebagai apa? Sebagai petunjuk. Nah, dia menunjuki nggak kalau Allah itu ada? Bagi siapa? Bagi manusia. Dan ditambah lagi penjelasan mengenai petunjuk itu. Jadi Al-Quran itu petunjuk dan penjelasannya juga ada di Al-Quran itu atas petunjuk itu. Ya, berikutnya baru sebagai pembeda Al-Furqan. Gitu loh. Kan saya kebangetan, ini petunjuk dan petunjuk atas petunjuk itu juga ada disertakan di sini. Terus dia baca bilang, "Aduh, aku enggak tahu itu kalau Allah itu ada." Oh, kamu supaya tahu ikuti itu teologinya Imam Asy'ari, begitu. Ya, apa begitu? Oke. Selesai ya. 3 dimensi ini yang harus kamu pahami. Ya, sebagai petunjuk, penjelas atas petunjuk itu pembeda. Ya. Oke, aku hapus sekarang. Nanti ya, kalau kita baca Al-Quran ya, itu kita akan menemukan domir, berbagai macam domir ya. Domir. Aku tuliskan di sini berbagai macam domir ya. Ada ilah ya. Ya, ada ilah. Ada lagi rob. Yang ini menjadi Tuhan dalam edisi bahasa Indonesia yang kita sudah kaji kemarin ya. Nanti ada lagi huwa atau ini dia ya. Terus ada lagi nanti nahnu. Nahnu nanti berubah-ubah menurut kalimatnya ya. Nahnu ini kami. Ini yang sering ditanya oleh teman-teman kita yang nggak tahu, dikirain kami itu automatically dikirain ini plural, padahal tidak. Kami itu bisa plural, bisa majestik. Ini sudah kita kaji ini ya. Jadi dia tidak serta-merta plural. Narasinya itu kemana, konteksnya mau kemana. Jadi diksi nahnu itu tidak automatically dia plural. Tetapi dia bisa juga majestik. Ya, ini sudah kita kaji. Lihat videonya kalau lupa ya. Ilah plus Robbi plus huwa plus nahnu. Kalau itu berbicara tentang ya, tentang sesuatu narasi, dan kita lihat narasinya itu merujuk kepada mana. Kalau dia itu merujuk kepada yang ilahi ya,
bukan yang insani, karena nanti bisa juga ini khususnya tentang dia, kami, ya. Bahkan lihat konteksnya nanti ya, tentang Robi ini bisa saja ini nanti menuju yang insani. Bisa lihat konteksnya seperti apa. Kata kami itu lihat, biasanya depak, nah ini depak benar. Nah, kalau depak benar aku bilang benar. Kalau dia merujuk kepada yang ilahi itu K-nya besar. Ya, itu hanya alat untuk membedakan antara nahnu yang insani itu K-nya kecil depannya. Ya. Yang kita bicarakan di sini adalah ketika ilah, robi, huwa dan nahnu itu konteksnya merujuk kepada yang ilahi, bukan yang insani. Nah, kemarin sudah aku jelaskan ya, bagi mereka memang banyak ilah, bagi kita hanya satu ilah saja, yaitu Allah. Maka semua ini akan merujuk ke satu nama, Allah. Gitu loh. Ya. Ini Robi, ilah ya. Nanti ini aku kupaskan di surat At-Taubah ayat terakhir. Itu ada dua Tuhan dan dua yang berbeda. Yang satu ilah, yang satu Robi. Masuk ke dalam edisi Indonesia, bablas semuanya jadi Tuhan. Ya, nanti muka sempat waktunya ada. Ini semua ya. Ini semua kalau ada diksi dalam narasi itu yang sifatnya transenden ya, bukan yang imanen ya. Ada ilah, ada rob, ada huwa, ada nahnu ini ya. Ini semua merujuknya ke sini. Ke satu titik. Yang dimaksud itu ini loh. Nih. Bukan yang ke lain, enggak, hanya satu nama ini. Alif lam lam ha. Teman-teman Yahudi YHWH. Ke sini. Ada ilah, ada rob, ada huwa, ada nahnu. Seperti fi anjalna, aku turunkan, aku ajarkan. Itu loh. Ya? Paham ya? Kalau kamu ketemu, ini namanya domir, kata ganti. Ilah, rob, huwa, dan nahnu. Ini merujuknya selalu ke sini. Karena kan bagi mereka memang banyak ilah. Bagi kita hanya satu ilah saja, Allah. Bagi mereka memang banyak rob, tapi bagi kita hanya satu rob saja, Allah. Bagi mereka memang banyak huwa, tapi bagi kita hanya satu huwa saja, Allah. Bagi mereka memang banyak nahnu, bagi kita hanya satu aja nahnu, yaitu Allah. Ya Allah, kurang jelas ya Allah, aku nek jelas kurang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas apa enggak? Sekarang sandaran ini kan akli, ya. Ini pendekatan akli. Dia harus didukung oleh pendekatan nakli. Ya. Perspektif naklinya itu ada di mana? Maka kamu harus buka surat Al-Ikhlas, surat nomor 112. Ya. Ini kan akli ini, akal, naklinya, nasnya itu di Quran surat Al-Ikhlas. Nomor suratnya 112 ayatnya pertama. Ini. Ya. Coba kamu buka. Begini jelasnya kok masih ada yang ngomong Al-Quran tidak menjelaskan eksistensi Allah gitu loh. Piye to Kang? Ya apa Kang? Mulihmu kurang isu, kurang wengi, dolanmu kurang ado, ya. Pulangnya kurang malam. Ya nggak tahu lagi kalau pakai prinsip lebih baik pulang pagi daripada pulang malam. Mainnya kurang jauh, gitu. Oke. Kul. Aku sudah jelaskan kemarin ya. Ya. Tentang ahad aku jelaskan, dia bisa satu,
bisa pemersatu. Monggo silakan mana mau yang dipakai. Kalau satu konsekuensinya bagaimana, kalau pemersatu konsekuensinya bagaimana? Karena lugotan Arabiannya begitu ya, ahadun ya. Ahadun itu ahad itu bisa satu, bisa pemersatu. Kalau pemersatu berarti merujuk kepada eksistensi Allah. Kalau satu berarti eksistensi ajarannya yaitu Islam. Sorry. Kalau pemersatu, ya betul. Kalau pemersatu itu berarti Allah. Allah sebagai pelaku yang menyatukan kita. Kalau satu yaitu sorry. Kebalik. Aduh, minum kopi dulu. Kebalik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau satu itu berarti eksistensinya Allah yang kita bicarakan. Allah itu satu, tunggal. Ya. Tapi kalau pemersatu, eksistensi dari ajarannya Allah. Dengan apa Allah itu mempersatukan manusia di bumi? Dengan ajarannya. Jadi Allah itu pemersatu lewat ajarannya apa? Islam. Gitu loh. Ya. Kan kita sudah kupas tuntas kemarin ya. Aku review lagi. Kalau satu, ahadun itu kita terjemahkan satu, berarti dia berbicara tentang eksistensi Allah. Tapi kalau pemersatu, eksistensi ajarannya Allah. Apa? Islam. Begitu ya. Nah itu sudah kita lalui. Sekarang kita berbicara tentang diksi Kul huwallah. Dialah. Dia itu siapa? Nah ini asiknya. Dialah. Dia itu bisa ilah, bisa rob, bisa yang memang huwa itu bisa nahum ya. Dia itu siapa? Allah. Katakan Muhammad, dia itu Allah. Apa Allah tidak ada? Aku tanya, mungkin gak sesuatu yang tidak ada dibicarakan? Dibicarakan, diperkenalkan tuh karena ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin. Kanjeng Nabi, ya, disuruh sampaikan bahwa dia itu Allah. Gitu loh. Nanti kalau kamu lihat asbabun nuzulnya, ini sama dengan kasus yang sekarang ini. Jadi ini lagu, aku kan sudah bilang, sejarah itu berulang, dia hanya berubah ruang dan waktunya berikut pelakunya saja, tapi substansinya itu sama. Peristiwa ini dulu, asbabun nuzul turunnya Quran surat Al-Ikhlas, ya seperti ini. Sekarang suasana ini yang sedang kita bahas ini. Sekarang timbul lagi. Ya kasih saja satu surat ini. Kalau ada yang bilang bahwa Al-Quran itu tidak menjelaskan eksistensi Allah, gitu loh. Ya. Masa kurang jelas seperti ini? Asbabun nuzul, ambil yang dibawa Al-Quran. Ini asbabun nuzulnya menarik ini, hampir sama. Ya. Hampir sama. Aku dulu sudah jelaskan di apa itu ya? Waktu kajian apa ya? Nah ini diriwayatkan oleh Tirmizi, Al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah dari Abul A'liyah yang bersumber dari Ubay bin Ka'ab. Diriwayatkan pula oleh At-Tabarani dan Ibnu Zair yang bersumber dari Jabir bin Abdillah. Riwayat tersebut dijadikan dalil bahwa surat ini Makkiyah. Inilah repotnya kalau kita bicara hadis, nama-nama orang Arab itu sudah sulit diingat, panjang-panjang gitu ya. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa kaum musyrikin meminta penjelasan tentang sifat-sifat Allah kepada Rasulullah dengan berkata, jelaskan kepada kami sifat-sifat Rabbmu. Ayat ini ya turun berkenan dengan peristiwa tersebut sebagai tuntunan untuk menjawab permintaan kaum musyrikin. Nanti kita kalau ditanyai pada kaum orang-orang musyrikin, aku sudah jelaskan ya, musyrikin ya mencampur ya ini jawabannya gitu loh ya. Jadi sebetulnya kalau ada orang masih mengatakan bahwa Al-Quran tidak menjelaskan eksistensi Allah, itu lagu lama, sekarang diulang lagi. Tak menutup kemungkinan 20, 30, 50 tahun kembali terulang lagi gitu loh ya. Jadi ada orang tanya tentang Allah itu gimana gampangannya.
Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan, katakan kul ya, huwa Allah, dia itu Allah. Gitu. Ya. Jelas. Jadi semua kesini merujuknya ke satu nama ini. Ya. Itu dijelaskan dalam Quran Al-Ikhlas 112 ayat pertama. Dia itu Allah. Gitu. Ya. Berapa lama deh? 55 ya. Ini tetangga mulai bermusik ria ya. Sekarang yang aku pilih yang penting-penting aja. Kamu buka surat 9 ya. Surat 9, surat At-Taubah yang terakhir. Buka yang terakhir. Yang terakhir ya. Yang terakhir kamu buka, mau baca itu. Di situ Tuhannya muncul 2 kali, padahal Tuhan yang berbeda itu. Sama-sama diterjemahkan Tuhan. Ya. Ini sudah jelas ya? Deh. Aku gini kan. Sekarang coba kamu buka Quran surat At-Taubah surat 9 ayat terakhir itu ayat 129. Nah. 129. Ya. Fa in tawalau fakul hasbiyallahu la ilaha illahu. Ya. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbil ya arsil azim ya. Maka jika mereka berpaling itu maksudnya berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad. Nah, sekarang pada waktu itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad, sekarang yang untuk kita, cukuplah. Lihat ini namanya nih keluar. Cukuplah Allah. Nih, keluar kan namanya kan? Cukuplah Allah. Tuh, ya. Allah. Ya. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada Tuhan ya selain Dia, ya. Kita lihat ya. Dari mana ini? Ilah. Ya. Oke. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy. Tuhan lagi. Tapi ini apa dari ilah? Tidak. Gitu. Ya. Supaya kalian nggak bingung. Yang jadi masalah di dalam depak ilah jadi Tuhan, Rob jadi Tuhan. Ini loh yang jadi masalah. Ya, makanya guruku nggak mau pakai Tuhan karena kacau pemahamannya, pakai ilah. Aku sudah jelaskan kemarin, Tuhan yang ilah itu beda dengan Tuhan yang Rob. Posisinya, kalau eksistensinya tetap, bahwa ilah dan Rob itu nanti merujuk kepada satu nama ini. Dia disebut ilah ketika dia menjadi penggerak hidup kita. Dia disebut Rob ketika dalam konteks dia sebagai pembimbing kehidupan kita. Jadi di sini penggerak kehidupan, di sini pembimbing kehidupan. Ketika Allah menjadi pembimbing kehidupan, kita menyebutnya Rob. Ketika Allah kita jadikan penggerak kehidupan kita, maka Dia adalah ilah kita. Wah, tetangga semakin menjadi-jadi ya. Ya, gitulah nasibnya. Ya. Paham ya? Nah, Rob, ilah itu merujuk ke Allah seperti tadi kan sudah dijelaskan, ya.
Udah dijelaskan kan? Mana tadi? Surat 9 ya. Surat 9 ayatnya berapa tadi yang terakhir? 129 ya. 129 ya. Lihat ini. Cukuplah Allah. Sudah 1 jam. Cukuplah Allah. Ya, cukuplah Allah. Ya, yang kita jadikan ilah, yang kita jadikan Rob itu Allah. Gini masih katanya nggak menjelaskan eksistensinya. Ya, kita tidak mengakui eksistensi selain Allah. Sebagai ilah kita, sebagai Rob kita itu hanya Allah. Gitu. Ya. Oke. Ini aku harus berpacu, ini tetangga sudah bermusik ria ya. Duh, ya gimana lagi ya. Kecuali nanti kalau kita sudah ada rezeki bikin rumah, bikin studio, bisa kedap suara ya. Ya tapi seperti yang aku bilang tadi, dakwah itu bukan sesuatu seperti kita jalan di jalan tol, enggak. Rintangan itu pasti ada. Seperti ini kan kendala gitu. Terus tadi HP-nya ternyata rusak, jatuh ya, sehingga shootingnya pakai HP apa adanya ini. Itu kendala, tapi kan bukan berarti ketika ada kendala terus kita berhenti dakwah, itu loh. Ya, jalan aja sebisa-bisanya gitu ya. Oke. Sebetulnya banyak yang ayat mau aku jelaskan kepada kalian untuk mengatakan bahwa Al-Qur'an itu menjelaskan tentang eksistensi bahwa Allah itu ada. Tanpa harus kita menunggu kelahiran dari seorang yang bernama Bapak Imam Asy'ari ya. Ada ini ya, aku bacakan saja surat Toha. Nah ini surat Toha ini dipesan ini oleh teman kita, mumpung ingat aku jelaskan dulu ya. Surat Toha, nanti yang lain aku bacakan aja. Surat Toha yang ke-14. Bapak bantu surat Toha itu surat keberapa? Surat Toha itu cari surat Toha. Bapak nggak sempet lihat tulisannya apa? Numeriknya. Surat Toha ini nggak salah sudah pernah kita bahas kok ya, tapi ada yang minta dijelaskan lagi. Siapa itu permintaan? Ketemu? 20 ya. Ya gitu kalau bapaknya minta dibantu. Surat 20 ayat yang ke-14, kamu buka. 20 ayat ke-14. Ini Allah sendiri memperkenalkan dirinya. Makanya kan aku bilang kemarin ya, kalau hanya sekedar mengetahui eksistensi bahwa dia itu ada, itu otak cukup. Otak itu cukup. Tidak perlu nabi, tidak perlu firman. Otak itu cukup. Makanya aku bilang, orang yang ateis itu melanggar otak. Dia tidak percaya terhadap kebenaran otak. Orang yang mengatakan dia itu berbilang ya, tidak tunggal, itu juga melanggar kebenaran otak. Aku sudah jelaskan kemarin ya. Tetapi untuk tahu dia itu namanya siapa, kita tahu kalau yang dia itu memberitahu namanya kepada kita. Itu loh. Aku ketemu kamu tahu namaku itu kalau aku menjelaskan namaku Gus Beti. Itu loh. Kalau aku nggak jelas, kamu nggak tahu. Kalaupun kamu kasih nama, itu kan menurut kamu. Itu namanya nama sebutan. Ya. Makanya nanti kalau kita belajar Bible yang bahasa Inggris, God itu nama sebutan, bukan nama eksistensi. God itu nama posisi. Allah nggak pernah memperkenalkan dirinya itu my name is God. Itu nggak pernah. Karena God itu bagaimana cara orang Barat, para bule itu memberi nama dia, nama sebutan itu God. Dan aku sudah katakan Yesus itu tidak pernah masuk level God. Level Yesus itu adalah Lord. Sebetulnya dari sini sudah gampang kok bisa kita mengenali siapa Yesus itu. Cuman kan ya dablek itu sulitnya. Dikasih tahu, jangankan disuruh taat sama Al-Quran, memang mereka bukan orang Islam, suruh taat sama kitabnya sendiri itu loh, tidak mau. Jadi ketidaktaatan terhadap Alkitab
Itu awal kemelencengan sebuah pemahaman terhadap agama. Itu loh. Seperti ini, Al-Quran sudah menjelaskan, dibilang belum menjelaskan, nunggu Imam Asy'ari. Loh, pripun moto pergi kena sabun, ya. Oke, di sini di surat 14 ini, surat Toha ya, surat 20 ayat yang 14, Allah memperkenalkan dirinya. Dan ini kalimatnya ini asik banget. Ya, sungguh aku ini Allah. Ada nggak di situ Allah? Wujud nggak Allah di situ? Coba. Kalau Allah tidak wujud, nggak mungkin dia memperkenalkan aku ini Allah. Dia memperkenalkan dirinya karena dia ada dan dia yang selalu ada. Maka jangan mengada-ada yang selalu ada. Kualat kongo. Tunduk terhadap firman. Jangan mengada-ada yang selalu ada. Ya. Oke. Untuk sementara itu aja dulu. Nanti referensi lainnya ya, aku bacakan saja di sini ya, karena ini sudah 1 jam dan tetangga lagi mulai bermusik ria. Aku juga sudah mulai apa ya, agak ya gimana ya, nggak bisa kedap suara orang mau nyetel musik sih nggak ada masalah. Ini masuk, ini nggak begitu jauh dari kontrakan ini ya rumahnya. Oke, aku bacakan saja lah ya. Surat Toha aku sudah jelaskan tadi itu ya. Ya, di sini Allah memperkenalkan dirinya pada saat itu berdialog dengan Kanjeng Nabi Musa ya. Sungguh aku ini Allah. Berarti Allah itu ada. Ya. Apalagi dijawab di situ, tidak ada ilah selain aku. Berarti kan ada. Gitu loh. Sudah dijawab kok. La ilaha ana. Tidak ada ilah selain aku. Ada nggak itu Allah di situ coba? Kan sederhana. Ya. Oke. Berikutnya aku kasih referensi surat An-Nahl ya, surat yang ke-16. Di situ pakai domir, Allah pakai domir aku ya, ana. Berikut di surat Al-Jin ya, ayatnya ketiga, di situ pakai domir Rob ya. Di surat Hud ayat yang ke-7 itu pakai domir huwa ya, dia. Nanti di Al-Baqarah surat 2 ayat 29 pakai domir huwa juga, dia ya. Nanti ini yang pakai kami ini, nah ini di Al-Baqarah 223 ya. Terus di At-Taubah 9:12 sudah aku jelaskan tadi ya. Di situ muncul 2 kali ya, ilah dan Rob, yang kemudian oleh Depak dibabat habis menjadi Tuhan semua ya. Oke. Itu kajian-kajian dari kita. Harapanku sih semoga kajian-kajian ini memberikan pencerahan kepada kalian semua. Dan satu pesanku, belajar dan mengajar. Ngaji dan ngulang itu sebuah proses satu paket. Jangan ngaji saja nggak pernah ngulang, jangan ngulang saja nggak pernah ngaji. Aku ini di sini ngulang, mengajar. Seperti kemarin aku ngaji. Jadi belajar mengajar. Begitu juga kamu. Sekarang ini kamu belajar. Nah, nanti kamu ngajar. Ngajar itu ndak harus dalam suatu suasana resmi, enggak. Kamu punya teman kantor, kamu sampaikan. Walaupun 1 ayat, itu pesan Nabi kita. Sampaikan. Apa yang kamu dapat dari ini sampaikan. Gitu ya. Jadi belajar dan mengajar itu adalah sebuah paket yang harus kita lalui. Dan ada untungnya kok. Kalau kamu mengajar, apa yang ada kamu dapatkan dari sini, itu mengulang, kamu sampaikan. Nah, nanti kamu share. Linknya kamu share, linknya kamu share, kamu ajak ngobrol siapa aja, bahwa Al-Quran itu menjelaskan eksistensi, bahwa Allah itu ada ya. Argumentasinya sudah aku susun seperti tadi. Oke, aku kira kajian ini aku cukupkan ya. Untuk yang request surat Toha sudah aku jelaskan bahwa di situ Allah memperkenalkan namanya ya, bahwa aku ini ya, Inani anallahu, ditambah lagi la ilah ana fa'bud ya, tidak ada. Nah, berarti kan ada ya. Di sini yang kita bilang tadi, yang dinafikan itu apa ya?
Tidak ada ilah selain aku. Berarti aku ada nggak? Ada. Iya kan? Berarti Allah ada kan? Kok dibilang Allah? Oke, belajar, pesanku belajar mengajar, sampaikan kepada teman-teman kerjamu, ngobrol santai apa kok terserah lah ya. Dan tolong linknya di share ke Facebook, ke WA ya, terserah kemana saja ya, asalkan itu linknya ya. Terima kasih, dan terima kasih juga kepada saudara-saudaraku yang telah menyisihkan rezekinya lewat dana infak, dan terima kasih untuk saudara-saudaraku yang anti skip ya dan anti download ya. Aku belum pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mendownload video-video dari channelnya Agus seperti ini ya. Apakah nanti akan diberi izin itu kita lihat ke depan sesuai dengan pertumbuhan channel ini, apakah dia sudah kokoh atau belum ya. Kalau sekarang aku lihat dia belum kokoh ya. Untuk mencapai viewer 1000 aja itu dia perlu waktu, tidak bisa jangankan 1 jam, 3 jam terus viewernya 1000 itu belum bisa gitu ya. Tapi ya kita maklum karena kajian-kajian di sini sifatnya akademis dan orang itu bisa puyeng kepalanya. Kalau orang Betawi bilang, kepala gue puyeng nih gitu. Kalau lihat kajian-kajian yang akademis gitu ya, ya kita maklumilah. Itu dari aku, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.